buka banyak jawab ya, gimana ya? Di interview juga ada jobless, ada, udah ya, udah saya jawab ya. Applicant di Amerika kalau sudah alien masih bisa apply. Tolong Pak Sunarto menjelaskan maksudnya bagaimana. Halo Pak Sunarto. Iya Bu, maksudnya Ya, kalau sudah illegal ya di situ ya, udah kan biasa kalau kita masuk ke US hanya 6 bulan gitu ya, ya, dikasih waktu tinggal ya, udah lewat dari ya. 6 bulan dan kerja itu maksudnya alien ya. Maksudnya Anda sebagai Anda ilegal. Ya misalkan ya. Nah, jadi maksudnya gini, status visa Anda overstay. Overstay ya, kalau overstay. Overstay-nya berapa lama? Nggak tahu Bu, ini hanya skenario, hanya pertanyaan aja Bu. Saran saya jangan apply. Oh, oke ya. Karena Anda sudah ada indikasi kan gitu loh, Anda itu melanggar hukum, terus mau jadi permanent resident. Kira-kira kalau misalnya nih kalau Anda jadi pemerintah Amerika dikasih nggak ya? Sudah jelas-jelas orang ini loh melanggar hukum gitu. Masa tunggu gitu ya. Jadi kalau Anda di atas 3 bulan sampai 1 tahun itu overstay, maka Anda ada kena masa tunggu 3 tahun. Kalau Anda di atas 1 tahun overstay, Anda kena masa tunggu 10 tahun. Setelah 10 tahun Anda boleh apply. Gitu. Jawabannya itu. Terus membawa ortu nggak bisa. Karena kalau Amerika ini hanya 2 generasi, yaitu Anda dan anak di bawah 21. Kalau gagal di imigrasi di Indo, DP yang sudah hangus. Di imigrasinya nggak ada di Indo, imigrasinya di Amerika. Jadi nggak ada imigrasi di Indo. Di Indo adalah kedutaan. Saya share sedikit mengenai refund policy. Ya. Ini saya nggak akan jelasin detail karena nanti bisa sejam lagi nanti di sini. Ini saya jelasin detail misalnya refund policy ya. Refund policy itu tergantung di tahap mana Anda batal gitu ya. Jadi misalnya kalau baru di tahap awal itu sebetulnya itu semua dibalikin. Nah, saya tulis di sini fee saya fee 400. Ini sebetulnya saya pada faktanya nanti paling saya tahan cuma 2 juta, sisanya saya balikin. Ya. Kalau pada tahap awal itu pada dasarnya dibalikin semua. Nanti kalau Anda di tahap kedua, di mana di tahap imigrasi, maka Anda kena ini admin cost dari merchant dan juga biaya imigrasi, filing form yang sudah disubmit ke imigrasi itu nggak bisa dibalik. Ini kayak gitu. Jadi refund policy itu ada di mana Anda batal gagalnya itu refund policy-nya beda-beda. Saya nggak akan jelasin secara detail ya, tapi kalau Anda interest nanti Anda bisa pelajari dan juga kita bisa zoom ya, karena ini panjang nih ceritanya kalau refund policy. Ya, kurang lebih jawabannya itu. Terus lagi, apakah job vacancy-nya hard labor semua? Ya, karena ini balik lagi hanya untuk apply green card ya. Jadi saya balik lagi, saya bilang saya bukan PJTKI ya. Kalau Anda mau cari yang gimana ya Anda coba aja ke PJTKI kalau ada job yang cocok buat Anda. Kalau PJTKI Anda kontrakan sementara habis itu Anda pulang lagi. Ya. Kalau ini job itu hanya sebagai jembatan untuk Anda dapat green card. Dan Anda kerja di situ 1 tahun. Habis itu kalau Anda merasa Anda kualifikasinya tinggi ya Anda silakan cari kerja yang lain gitu. Coba lagi ya. Apa sebentar. Bentar. Membawa ortu DP udah bentar. Skilled worker bisa tahu infonya di mana?
Anda cek aja misalnya indeed.com kayak gitu. Saya taruh tulis di sini ya misalnya. Karena gini, atau coba aja job banks gitu di Amerika, banyak kan betulnya. Indeed.com ada nggak yang Amerika ya? Masalahnya begini, kalau skilled workers itu kan sebetulnya employer itu memang memerlukan skilled workers itu banyak, tapi mostly adalah untuk yang orang yang sudah PR atau citizen. Karena kalau Anda tuh belum punya izin tinggal, maka employer itu bakalan ribet banget sama Depnaker gitu loh. Karena dia harus membuktikan sama Depnaker bahwa dia mau ngebelain ini orang ini perlu dibela-belain karena di tempat dia itu dibutuhkan dan dia udah nyari nggak ada. Nah itu. Nah mau nggak ini si employer ngebela-belain Anda? Gitu. Bentar mana lagi? Kalau sudah pernah tinggal lebih dari 5 bulan apa bisa? Lebih dari 5 sudah pernah tinggalnya pakai visa apa ya, Pak Hari? Halo. Ya, halo. Ya, Anda overstay atau tidak? Tidak, Bu. Jadi sebelum 6 bulan saya sudah balik. Oh ya, nggak apa-apa. 2 kali. Nah. Nggak apa-apa. Yang penting paspor Anda itu bersih gitu loh istilahnya. Oh bersih, Bu, bersih. Oh ya udah, nggak apa-apa. Cuman saya pernah berapa kali di sana. Apakah nanti mereka nggak curiga kalau misalnya saya kerja atau bagaimana, bisa ada kemungkinan ditolak tidak, Bu? Jadi ini dari awal itu biasanya saya akan nunjukin dulu. Kalau Anda punya kasus, saya akan tunjukin. Maksudnya Anda sudah pernah overstay? Belum overstay, Bu. Ya? Tidak pernah overstay. Loh, kalau nggak pernah overstay nggak apa-apa. Apa-apa ya? Yang masalah kan overstay kan kelihatan. Oke, baik, Bu. Ya. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Kalau lahir di sana tapi masih WNI, bagaimana prosesnya? Lahir di sana masih WNI, bagaimana prosesnya? Anda kalau nggak pernah di sana kan susah juga gitu. Kalau mau yang kayak gini kasus imigrasi gini, Anda saya bikinin janji sama lawyer. Jawabannya itu. Ya. Sekarang saya bukan lawyer, jadi saya nggak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di luar Ibu Tri ya, karena ini webinarnya Ibu Tri. Kalau mau seperti itu, nanti saya bikinin janji dengan lawyer tapi bayar. Kalau sudah blacklist dan sekarang sudah lalu tidak lolos. Oh gini, kalau sudah pernah blacklist, nggak usah sampai tahap dari awal ini akan saya tanyakan. Orang ini kasusnya gini, Anda menjelaskan dulu, ya. Jadi Anda ngisi form gitu, form CV, kopi paspor dan juga yang ada pernyataan blacklist on apa dokumennya dikasih. Lalu Anda jelaskan ini kasusnya ABCDFG bla 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 bla. Nanti saya submit ke market, nanti dia jawab go atau no go. Jadi sebelum Anda bayar, Anda sudah tahu Anda bisa atau tidak bisa. Nggak nunggu-nunggu sampai tidak lolos di US Embassy, enggak. Dari awal udah di screening. Jadi screening itu udah belum bayar, udah di screening. Kalau memang bisa ya bisa, enggak. If itu NIW, if itu NIW ini kan buat yang Anda yang nggak tahu ya, itu NIW ini National Interest Waiver. Jadi ada beberapa job di Amerika itu yang tidak perlu job offer. Contohnya yang paling gampang pilot ya. Itu saya ada gitu. Ada requirement-nya, misalnya itu pilot. Untuk job lain harus saya tanyakan dulu, nanti saya refer Anda dengan lawyer, Anda konsultasi dengan lawyer dan bayar. Jawabannya itu. Kalau ini karena NIW ini job list-nya banyak banget, beda-beda. Misalnya IT yang seperti apa yang termasuk NIW misalnya. IT sektor seperti apa yang NIW gitu. Cost untuk apply apa bisa dicicil? Nggak bisa. Lawyernya nggak bisa dibikin pay letter. Nggak bisa. Kalau Anda mau kayak gini, Anda ke PJTKI aja. Karena kalau PJTKI bisa dicicil, kenapa paspor Anda ditahan.
Kalau ini Anda udah pakai green card, terus saya ngejar-ngejarnya kemana gitu. Jadi 1 tahun aja ya kerjanya. Tahun selanjutnya kalau dapat kerja di tempat yang sesuai, udah aman ya visanya. Iya dong, kan udah punya green card. Ini kan buat syarat Anda untuk dapat green card aja. Kalau udah punya green card ya udah, Anda bisa bekerja di mana aja terserah. Apakah bisa bekerja dengan non-imigran visa seperti H1B selagi menunggu EB3 untuk proses? Bisa. Berarti Anda pakai yang Amerika ya, berarti kan Anda adjustment of status, bayar yang 1.225 itu berarti ya, adjustment of status nanti bisa. Jadi dari awal udah dikasih tahu bahwa Anda ini jelasin dulu statusnya ini, dokumennya ini, bisa. Apakah kerja 1 tahun untuk qualified dan masih harus nunggu jadi citizen baru bisa daftar loker vakansi yang terima WNA? Lah, enggak. Anda itu sudah kalau Anda udah pegang green card, ya kan? Anda memang harus memenuhi 1 tahun kerja itu karena kan Anda disponsori oleh employer ini. Ini employer-nya beneran, bukan akal-akal, ya. Jadi karena employer itu sudah mensponsori Anda dan mencatatkan nama Anda di Getnaker, maka Anda berkewajiban untuk bekerja di tempat sponsor itu selama 1 tahun minimal. Kalau habisnya itu Anda mau stay di situ boleh, Anda mau keluar boleh. Nah kalau Anda mau keluar, Anda sudah pegang KTP-nya Amerika, Anda silakan kerja di mana aja boleh, nggak usah nunggu 5 tahun jadi citizen. Apa bedanya citizen dan green card? Kalau citizen, Anda berada di luar Amerika lebih dari 6 bulan, enggak apa-apa. Tapi kalau Anda pegang green card, Anda nggak boleh keluar dari Amerika lebih dari 6 bulan. Itu bedanya. Dan kalau citizen, Anda bisa ikut pemilu. Atau Anda bisa juga berpolitik, ya kan? Bisa mau masuk partai, mau apalah, pokoknya kegiatan politik bisa. Maksud saya apa H1B bisa terus berjalan ke EB3? Bisa kalau employer Anda itu mensponsori Anda untuk EB3. Jawabannya gitu. Jadi itu tergantung employer Anda qualified enggak untuk EB3. Karena belum tentu employer yang mensponsori H1B itu belum tentu qualified untuk EB3. Kalau employer Anda qualified dan mau mensponsori Anda, mau repot-repot itu, ya bisa jawabannya. Jadi nanti Anda masuknya EB3 yang skill. Bisa. EB3 setelah green card, EB itu green card. Itu EB3 itu salah satu jenis green card, bukan setara green card, emang green card. Nih. Balik lagi ya. Nah ya. Nih, green card itu macam-macam jenisnya. EB3 itu salah satu dari jenis green card. Tuh. Untuk yang skilled worker lebih aman punya green card dulu ya Bu, baru apply. Kalau Anda bisa masuk dengan working visa. Jadi kalau memang ada employer, balik lagi, kalau ada employer yang mau mensponsorin Anda untuk temporary ya, belum green card ya, temporary working pakai working visa ya nggak apa-apa, silakan aja, coba aja gitu. Ada nggak yang mau? Kecuali Anda memang sangat khusus, itu bisa lewat EB2 misalnya, itu bisa kayak gitu. Atau nggak harus bekerja misalnya seniman gitu ya. Seniman atau artis internasional atau atlet misalnya, itu bisa. Terus kalau pegang EB3 ini setelah 1 tahun, gimana kalau pegang EB3 ini setelah 1 tahun bisa kerja ke perusahaan yang biasanya sponsorin, kok balik lagi gimana sih? Kalau H1B itu kan biasanya dari student ya.
Gimana sih? Coba Felicia, gimana Felicia? Halo, Felicia. Oi. Kalau pegang IB3 setelah 1 tahun bisa lah, justru kalau IB3 ini mau kerja di mana aja mau bisa gitu, terserah, karena kamu udah punya KTP-nya Amerika, jadi terserah kamu mau kerja di mana aja. Dilihat, tinggal nunjukin, ini gue udah ada green card, ya udah seperti warga negara. Iya, kalau IB3 ya udah tidak perlu H1B karena IB3 itu green card betul. Cari loker, terima, berarti cari loker di Indeed yang terima WNA dan mau kasih working visa ya Bu? Ya, kalau dia mau kasih working visa silakan cari aja. Sudah setelah tahun mau kerja di bank perusahaan bisa ya? Bisa, asal banknya mau nerima kan. Dan yang penting kamu udah ada green kan, terserah. Ya itu terserah. Kalau kualifikasi kamu ya itu jangan nanyanya ke gue gitu ya. Kalau kamu kualifikasikannya apa, ya itu antara kamu dan employer. Yang penting, gue ada KTP ini gitu. Oke, ada lagi daripada capek-capek ngetik, langsung aja langsung ngomong aja kalau ada pertanyaan lagi. Ada? Ada enggak? Selamat malam, Bu. Bentar. Kalau saya dapat working visa, apply green card bisa nggak? Ini maksudnya employer-nya yang sponsorin atau gimana? Kristi bisa jelasin nggak? Ini maksudnya kitanya, Bu, kitanya apa? Kamu ngomong aja lah. Ya Allah, malah jelimet. Kamu ngomong aja. Maksudnya gimana? Halo? Gimana sih? Oh iya, kalau kamu pindah kerja nggak dapat visa itu lagi. Iya, kalau kamu pindah kerja ya, karena kalau working visa cuma berlaku di perusahaan itu, gitu. Itu bedanya emang. Apply green card sendiri. Lah terus jobnya apa? Jobnya gimana? Pakai apa apply-nya? Invest. Apply-nya lo pakai apa kamu? Yang mana? EB1, EB2, EB3, EB4, EB5, pakai apa ini apply-nya? Yang paling gampang ya ini yang aku kasih ini paling gampang. Nah ya kalau kamu nggak mau invest ya pakai EB3 lagi. Iya, betul. Ada lagi? Ya tadi siapa yang mau ngomong? Sorry. Oh ya Bu, mau nanya. Kalau paspor saya itu kan tinggal setahun tuh. Apakah harus paspor baru dulu atau bagaimana? Nggak apa-apa, paspor ini nanti paspor baru disusulkan. Oh begitu ya? Ya. Ya itu aja. Terima kasih. Ada lagi? Jadi lebih enak EB3 daripada H1B. Kalau H1B itu terikat perusahaan dan H1B itu kan juga terbatas. Ada jangka waktunya dan ada jangka waktu habisnya 6 tahun. Kalau nggak bisa H1B terus-terusan. Gitu. Kalau EB3 kan emang green card. Ada lagi? Kalau Anda umurnya di atas 40 ya, itu saran saya jangan model kerja ilegal kayak gitu ya, karena Anda nggak dapat benefit juga. Dan kalau ini kan Anda sebetulnya kalau memang mau pindah kan mendingan agak muda ya daripada umur 50 baru mau pindah. Memperpanjang syaratnya apa? Nanti kayak memperpanjang paspor aja. Yang penting syaratnya memperpanjang apa? Syaratnya Anda dari stay-nya Anda kan kelihatan di paspor berapa lama Anda stay di Amerika. Yang penting tidak meninggalkan Amerika lebih dari 6 bulan dalam setahun. Ada lagi? Belum ada, saya nggak punya kasus karena saya kan baru mulai itu 2021 ya. 2021 itu juga orang baru apply itu bulan apa ya?
September apa Oktober, karena 2020 sampai pertengahan 2021 tuh nggak ada jobnya, gitu kan, COVID nggak ada job, gitu. Jadi baru ada job lagi tuh pertengahan gitu. Jadi yang ini orangnya baru tahap mau ke interview, gitu. Jadi aku nggak punya kasus. Konsul dengan lawyer, oke. Kalau ini aku biasanya dengan Michael Guy. Biasanya dia $395 untuk konsultasi pertama. Yang selanjutnya ya nanti urusan sama dia lah, tergantung kasusnya, saya nggak tahu. Ada lagi? Yang jelas kalau iya, ada dipotong teks lah, tapi kan kecilnya kalau ini kan itu kan minimum wage gitu. Jadi intinya kalau kerja gini itu Anda nggak bisa kalau nggak ini ya, nggak reserve dana gitu ya. Jadi kecuali kalau Anda mungkin single ya, itu lain lagi. Oke, ada lagi? Teks itu kan progresif ya. Kalau saya nggak hafal nih kalau teks untuk ini nggak sampai lah itu kalau minimum wage begitu. Ada lagi yang ini? Intinya kalau kerja begini, ini Anda harus sedia dana tuh kalau Anda bawa keluarga ya. Oh ya, pasangan Anda bisa kerja di tempat lain juga gitu. Terserah kerja di mana, kan sudah punya green card sama-sama. Jadi kalau mau apply itu bareng-bareng aja. Karena kalau nggak bareng-bareng nanti lebih sulit dan Anda untuk reunifikasi anak gitu ya. Misalnya anak Anda apply-nya terpisah gitu, itu bisa take 10 tahun lebih kalau terpisah gitu. Jadi kalau mau apply bareng-bareng. Ada lagi? Udah nggak ada? Oke. Ya udah, kalau udah nggak ada, nanti Anda bisa kontak saya ya. Ini if you're interested itu nanti let me know. Nanti semua dapat ini ya, semua dapat apa namanya, dapat ringkasan apa, dapat YouTube-nya ya, link YouTube-nya, plus ada link presentasi bisa di-download, terus kedua job list-nya bisa dicek. Terus CV, form CV apa ada di sana semua. Saya nggak nunjukin agreement dulu, kecuali Anda memang interest, baru saya akan bukakan file untuk agreement-nya. Ya, karena agreement saya nggak untuk semua orang ya. Itu. Terus ini jangan lupa kalau Anda interest, let me know. Kalau misalnya Anda nggak DP, Anda kapan-kapan apply, nggak apa-apa juga ya. Paling kan saya nggak reimburse Anda 5 juta, tapi biaya yang lain kan sama ya. 14.500 itu sama. Ya. Oke. Udah nggak ada lagi ya, berarti ya. Oke. Terima kasih ya Bapak Ibu untuk kehadirannya malam ini. Kalau Anda masih ada pertanyaan, Anda ada kontak saya kan? Silakan Anda kontak saya di nomor ini ya. Oke. Makasih. Sebentar. Gak usah dipikirin beginian, ini Fitri kalau goal kita cuma secara 1 tahun aja karena terikat kontrak dengan employer. Jadi harus siap dana untuk 1 tahun pertama. Jadi tidak mungkin balik modal dalam tahun pertama. Ya, oke. Ya tergantung nanti tergantung Anda kalau Anda nebeng di rumahnya orang bisa tuh balik modal kalau Anda kalau Anda nebeng ya di rumahnya orang. Jadi Anda cost-nya kecil. Oke? Ya udah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Have a nice weekend dan silakan kontak saya kalau Anda masih ada pertanyaan atau Anda tertarik ya. Oke. Selamat malam.